Sitake. Kelompok limbah kalian. Hanya mati di penjara. Suo Bukun. Kau datang tepat. Aku bahkan menyelesaikannya. Si Teake. Apakah kamu lelah? Kau hanya surga. Aku sudah memasuki alam. Apa yang bisa kau lakukan? Apa yang ingin kau lakukan, Laozi, hari ini? Melangkah ke penjara naga Anda. Bersulang tanpa makan. Bagaimana denganmu? Alam ilahi. Bagaimana saya bisa melihat dengan jelas? Pelanggar senjata kecil. Siapa yang memberimu keberanian? Apa yang kau tertawakan? Aku sudah di bawah kakimu. Saya ingin meratakan penjara naga Sembunyikan ini. bomnya. Atau biarkan aku keluar dari penjara naga. Atau mati bersama. Seumur hidupku. Rayakan ancaman orang lain. Selamat kepada Tuan Muda. Aku akan bersumpah setia kepada Tuan Muda. Kau penjaga penjara naga. Suo Bukun kan. Kirim kalian di jalan. Kau penjaga penjara naga. Suo Bukun kan. Ini adalah raja kejahatan. Zhang Kuang, aku telah ditangkap. Dikirim ke penjara naga. Trik Zhang Kuang. Orang Dewey Sesoya Hui adalah jenderal wanita pertama di Tiongkok. Ketika Tuhan penjara naga, semua terluka karena menangkapnya. Jika ini tidak bisa menahannya, hati-hati kau tidak bisa makan. Itu terserah Anda. Tertutup di penjara naga. Yang tidak pernah di luar. Tokoh yang terkenal. Orang sepertimu. Kuma Pantas tinggal di sini. Tempat kotor dan busuk ini. Tidak apa-apa. Suo Bukun. Hari ini, jenderal datang ke sini. Ada satu hal lagi. Yaitu untuk membatalkan pertunangan yang tidak berarti ini. Kamu tertawa apa? Apa kamu ketakutan? Seorang penjaga penjara kecil, orang yang seperti anjing. Sama sekali tidak pantas menikahi tuan saya, Suo Bukun. Saya tahu kamu sangat terpukul. Tapi, saya tetap menyarankanmu untuk melepaskan hayalan yang tidak realistis. Ini adalah kompensasi dari tuan saya. Di dalamnya ada 1 miliar. Cukup untuk sisa hidupmu. Menjadi sampah yang tidak perlu khawatir. Kamu berani. Sudahlah Shanshan. Kita sudah melakukan yang terbaik. Dia yang keras kepala. Kita tidak perlu berbicara panjang lebar dengannya. Wanita bodoh. Kamu juga tahu kamu banyak bicara. Suo Bukun. Saya akan mengganti cara kompensasi. Saya bisa menyelamatkanmu 3 kali. Setelah 3 kali, kita berpisah jalan. Jangan macam-macam denganku. Shanshan, ayo pergi. Tunggu. Meskipun kamu memiliki status dan kedudukan yang mulia, tapi di wilayahku, kamu harus mengikuti aturanku. Sampah hanya pantas berada di tempat sampah. Kamu. Pergi. Xiaoju. Baru dapat kabar, kepala keluargaku dibunuh. Di dada mayat ada tanda teratai. Siapkan mobil. Ayo. Siswa menyambut. Guru datang ke Shanghai. Silakan bangun. Kali ini ke Shanghai. Saya datang untuk mengantar kepala keluargaku yang bersahabat dengan keluarga Zuo. Perjalanan terakhirnya. Sayangnya dia tewas secara tragis. Terlambat datang. Semoga guru bisa menerima kenyataan. Siswa sudah menyiapkan hadiah. Anda bisa bawa ke keluargaku. Baik. Guru, selamat atas peningkatan kekuatan Anda ke tingkat suci. Ini hadiah dari murid. Semoga guru tidak menolak. Ini kunci dari Palace Tianyuan Shanghai. Sebagai tempat tinggal guru. Yuan Dao sangat perhatian. 20 tahun. Saya tidak keluar dari Long Prison. Sekarang, untuk menyelidiki kebenaran pembunuhan orang tua kandung saya, tanda di tubuh ayah saya, dan kepala keluarga Gu sama. Jenazah kepala keluarga Gu belum dikubur. Katanya pemakaman belum dilakukan. Lanjutkan. Dan keluarga Gu hampir bangkrut. Keluarga Gu meninggalkan putri sulung mereka Gu Tingmen, Zheng Qiu Xiaocheng. Dari keluarga Qiu adalah keluarga top di Shanghai. Kekayaan mereka besar. Baik. Saya mengerti. Siapkan mobil untuk saya. Saya akan pergi melihat sendiri.
Dan, kedepannya di depan orang lain, panggil Tuan Zuo. Ya. Ya, Tuan Zuo. Shifu, jenderal wanita pertama di negeri Hua, Yulingyun ingin berguru padaku. Ini undangan yang dia berikan padaku. Lao Zuo. Mama. Ini kok jadi malu-malu gini? Qiu Xiao sungguh sopan. Tante. Ini cuma hal kecil kok. Suruh Tingmen menikah denganku. Krisis keluarga Gu. Pasti akan kami atasi. Baik-baik Tuan Qiu. Bukan, menantu yang baik. Malam ini tinggal makan yuk. Sama men-men kita. Ngomong-ngomong baik-baik. Baik-baik. Mama, aku nggak mau nikah. Selamatkan grup. Kenapa harus mengorbankan aku? Anak ini. Mama lihat siapa ini. Salam Bu, mohon sabar ya, aku Zuo Bukun dari keluarga Zuo. Datang melayat Paman Gu. Melayat apa? Anak liar dari mana ini? Tingmen kamu sebentar lagi menikah. Jangan sembarangan bergaul. Usir dia keluar. Tante siapa ini? Oh, ternyata 20 tahun lalu, keturunan keluarga Zuo yang dibantai. Betul. Anjing terlantar dari mana ini? Bisa-bisanya datang ke sini. Melayat apa? Jelas-jelas datang minta uang. Ini buatmu. Ambil aja. Kamu ngapain? Tingmen, kok kamu ngomong sama Tuan Qiu? Kita udah gak ada hubungan sama keluarga Zuo. Lagian, 20 tahun lalu, api itu udah membakar habis rumah mereka. Sekarang muncul Tuan Zuo. Pasti penipu. 20 tahun lalu, api itu udah membakar habis rumah mereka. Sekarang muncul Tuan Zuo. Pasti penipu. Kamu? Bukun, kamu duduk dulu. Jangan hiraukan mereka. Tante, ini undangan 3 hari lagi. Untuk acara Baisi Nyonya Yu. Dia akan menjadi murid Dewa Pelindung Negara. Ini kesempatan. Bagus buat lihat dunia. Kilyarga Chukira. Cuma punya 2 tiket. Tiket ini buat Tingmen. Biar dia ikut aku. Oke, memang Tuan Qiu hebat. Di acara Baisi ini, pasti banyak tokoh penting Hua Kuo. Betul. Tingmen lihat. Kamu? Zhou Bu Latin Kun. Berani kamu buang undangan Nyonya Yu. Undangan biasa kayak gini, pergi juga gak bisa ngomong. Kalau Tingmen mau ikut, aku bisa bawa dia. Gak usah merepotkan Tuan Qiu. Berarti kamu juga punya. Kamu. Kok kamu punya? Undangan langsung dari Dewa Perang. Seingatku, di seluruh Hua hanya ada 3 sang. Kalau aku bilang, itu adalah sang dewa perang. Dia yang memberikannya langsung padaku. Kamu percaya? Tuan Zuo. Barusan mataku kurang awas. Tidak mengenali keponakan baik. Acara perjamuan penerimaan murid ini, bawa aku ikut lihat-lihat dunia. Tidak mungkin, Bu. Tidak mungkin seorang penjaga penjara kecil. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin mendapatkan undangan dari Tuan Chu? Pasti dicuri. Yang bisa datang ke perjamuan penerimaan murid, pasti keluarga yang paling terhormat. Undangan sang dewa perangmu itu, dari mana asalnya? Jangan-jangan benar dicuri. Jangan sampai menyeret keluarga Gu kami. Cepat pergi dari sini. Di sini tidak menyambutmu. Ibu. Bukun tidak akan melakukan hal seperti itu. Kamu pembawa sial yang membunuh orang tua. Aku mendidik anakku sendiri. Apa urusanmu? Tidak tahu juga. Memasukkan apa ke dalam kepala anakku. Cepat pergi dari sini. Di sini tidak menyambutmu. Kalau di sini tidak menyambutku, maka aku pamit. Pergi, tidak usah diantar. Bukun. Bisa temani aku ke suatu tempat. Ayahku dibunuh. Ibuku hanya ingin aku cepat menikah ke keluarga Qiu. Tidak sempat menguburkan. Turut berduka. Kematian Paman Gu.
Aku curiga. Sama dengan cara membunuh orang tua kandungku 20 tahun lalu. Di tubuh ayah juga ada bekas cap bunga teratai. Ini capnya. Ayah saya juga memiliki satu. Saya curiga itu dibunuh oleh orang yang sama. Kamu bilang, pembunuh ayah kita adalah orang yang sama. Saya tidak berani memastikan, tapi pasti kelompok yang sama. Dua tanda ini adalah satu-satunya bukti yang mereka tinggalkan. Semuanya. Hari ini saya Yulingyun mengadakan pesta penghormatan guru di sini untuk berguru pada Dewa Perang Pelindung Negara. Beliau yang terhormat, belajar ilmu. Saya Yu berterima kasih kepada semua yang datang untuk menyaksikan. Yang Mulia Yu, Anda adalah jenderal wanita dalam sejarah Tiongkok. Kami bisa datang mengikuti pesta penghormatan guru Anda. Menyaksikan wajah Anda dan Dewa Perang Pelindung Negara adalah kehormatan kami. Yang Mulia Yu benar-benar seorang jenius sejati dan juga murid langsung dari Dewa Perang Pelindung Negara. Sungguh suatu kehormatan. Kedepannya keluarga Qiu pasti akan mengikuti petunjuk Yang Mulia Yu. Hah? Kalau bukan karena Dewa Perang Pelindung Negara ada di Shanghai, keluarga-keluarga kecil seperti kalian, mana mungkin bisa datang? Sekelompok orang yang hanya pandai menjilat. Kamu siapa? Berani mengganggu di sini? Tidak menyangka begitu banyak keluarga-keluarga terhormat bisa berdiri di sini seperti anjing. Tidak menarik. Suo Bukun, kamu benar-benar berani sekali. Berani membawa undangan palsu dan masuk tanpa izin. Acara perjamuan guru Yu. Apa kamu gila? Atau kamu pikir Yu mudah ditipu? Siapa yang berani memalsukan undangan ini? Yulingyun, salam kenal. Saya dari keluarga Gu di Zhenghai. Gu Tingmen. Ini adalah Zuo Bukun. Kamu benar-benar seperti obat gosok anjing. Untuk mendekati tuan saya, berani masuk ke acara perjamuan guru. Tempat ini bukan untuk orang biasa sepertimu. Boleh masuk. Orang lain mengundang saya, kenapa saya tidak datang? Tolong Yu tenang. Keluarga Zuo dan keluarga Gu adalah teman lama. Dia bekerja di penjara naga. Sudah lama tidak keluar. Jadi, Ternyata hanya budak penjara. Saya kira seseorang yang penting. Seorang pecundang yang terpuruk, akhirnya keluar melihat dunia. Zuo Bukun, karena kamu sudah dekat dengan keluarga Gu, mungkin jadi menantu keluarga. Beberapa orang adalah yang tidak bisa kamu jangkau. Yulingyun, jaga anjingmu. Jangan biarkan dia menggonggong. Berani di acara perjamuan guru. Akan saya ajari kamu pelajaran. Sial kali ini mungkin keluarga Gu akan dihapuskan. Zhou Bulletin Kun, kamu segera berlutut. Minta maaf kepada Yue. Apakah kamu ingin keluarga Gu ikut mati bersamamu? Saya berlutut minta maaf. Dia tidak layak. Bernie, berani menghina tuan kami. Kamu tidak ingin hidup lagi ya? Yulingyun, kalau kamu benar-benar ingin berguru, lebih baik berguru padaku. Jenderal Pelindung Negara adalah muridku. Kamu berguru padanya, berarti juga berguru padaku. Zuo Bukun, jangan ngomong sembarangan di sini. Aku sarankan kamu lebih baik melihat jelas posisimu sendiri. Jangan sampai menyeret keluarga Gu. Benar-benar tidak bisa mendengar nasihat baik. Ini juga karena melihatmu punya sedikit bakat, tapi melihatmu dan anjing di sampingmu yang brengsek itu, meski berlutut aku tidak akan menerima. Brengsek sekali kamu sipir penjara. Tuan Yu itu siapa? Kamu itu siapa? Berani menyuruhnya berlutut padamu. Menurutku ini adalah perbuatan Suo Bukun sendiri. Dia memang sudah bermasalah di otaknya. Dia sendiri yang nekat masuk ke pesta berguru. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Gu. Saya mohon Tuan Yue menghukum mati Suo Bukun dan mengampuni keluarga Gu. Tuan Yu, Zuo Bukun berasal dari daerah kecil, tidak pernah melihat dunia besar, jadi tidak mengerti aturan. Lagi pula keluarganya dan keluargaku adalah teman lama. Aku tidak bisa hanya diam melihatnya mati di sini. Saya mohon Tuan Yu mengampuni. Tingmen, kamu masih membela orang ini. Dia telah menaikkan Tuan Yu. Apakah kamu ingin keluarga Gu bersama orang ini ikut hancur? Tapi, Zuo Bukun, apakah kamu masih laki-laki? Sekarang masih butuh wanita untuk berlutut memohonkan ampun untukmu. Kalau kau masih memikirkan nyawamu ini, cepatlah berlutut dan minta maaf. Jenderal Perang Bintang 7, Pelindung Negara telah tiba. Hormat kepada Jenderal Perang. Silakan bangun. Terima kasih Jenderal. Zuo Bukun, kau melihat jenderal perang, masih tidak berlutut. Ingin matikah? Kurasa kau sudah bosan hidup. Tuanku Chu Yuandeo, sekarang adalah Jenderal Bintang 7. Hari ini mengacaukan pesta penghormatan guru. Nanti kau akan tahu akibatnya. Lapor kepada Jenderal. Zuo Bukun ini sombong dan angkuh. Berulang kali. Tidak menghormati Tuanku Yue, juga mengganggu pesta penghormatan guru. Berbuat senaknya di tempat Ming Wang. Mohon Jenderal menghukumnya mati. Benar bunuh dia.
Tuanku Jenderal, Suhu Bukun ini hanyalah seorang penjaga penjara Castle. Tidak mengerti aturan. Mohon Tuanku Jenderal mengampuninya. Suhu Bukun, cepatlah turun. Berlutut dan minta maaf. Seperti kau ini. Ming Wang pun tidak sudi untuk melawanmu. Bawa orangmu dan pergi. Aku masih bisa menjamin nyawamu. Tuanku Yu terlalu sombong. Hanya tahu status dan kedudukan. Dia tidak layak menjadi muridku. Ming Wang sangat tidak puas. Dengan penampilanmu hari ini, upacara penghormatan guru dibatalkan. Kapan aku akan menerimamu sebagai murid? Tergantung pada penampilanmu. Suhu Bukun, kau tahu tidak tuanku, hari ini seharusnya bisa menjadi generasi muda Huaguo, perempuan jenius pertama. Dan karena kamu telah menyinggung Raja Nagaming, menghancurkan jamuan guru keluarga kami. Apa hukumannya? Orang ini tidak boleh kalian bunuh. Kamu, Orang ini tidak bisa kalian sentuh. sudahlah Suhu Bukun. Kali ini aku akan membiarkanmu pergi. Pedangku tidak akan menebas orang tak dikenal. Dengan ahli seperti ini di sampingnya, tidak heran dia begitu arogan. 3 kesempatan, kamu sudah menggunakan 2. Kali ini aku bisa memaafkanmu. Tidak berarti orang lain akan memaafkan. Jadi aku menyarankanmu untuk berhati-hati. Suhu Bukun, lebih baik kamu tetap tenang. Kalau tidak, kesombonganmu hanya akan membawa masalah bagi keluarga Gu. Orang yang bisa membunuhku belum lahir. Semua yang hadir di sini harus mempertimbangkan dengan baik. Pergi. Siapa Anda? Anda masih tetap arogan seperti biasa. Ternyata orang ini bukan melindunginya. Dia ini sudah membuat marah Tuan Yu, dan juga menyinggung ahli misterius. Anak ini pasti mati. Tuan ini, janganlah Anda memikirkan dia. Kepalanya ada masalah. Bicaranya tidak dipikir dulu. Lalu bagaimana? Di mataku tidak ada bedanya. Tuan Ming Wang, saya Yu Lingyun. Memohon pada Anda, berikan saya kesempatan lagi. Suhu Bukun, berani-beraninya kamu masuk tanpa izin. Kei Tempat tinggal Tuan Ming Wang. Kamu cari mati. Aku sedang bicara denganmu. Suhu Bukun, kamu dengar nggak? Hari ini, aku nggak ada mood buat ngurusin kalian. Pergi sana. Kamu percaya nggak? Aku sekarang bisa bikin kepalamu jatuh. Kalau kamu bikin aku marah, kamu nggak akan bisa tanggung akibatnya. Suhu Bukun, kamu sudah merusak acara pengajianku. Aku bisa nggak peduli sama kamu. Tapi kalau kamu bikin Tuanku Ming marah, jangan salahkan aku kalau nggak ada toleransi lagi. Seumur hidupku, aku paling benci sama orang yang ancam aku. Sombong. Yu Lingyun, siap mati. Sial, ini orangnya Sang Kuang. Lukaku belum sembuh. Shan Shan, cepat panggil bantuan. Ya? Kalian mau apa? Tentu saja, bersenang-senang. Hahaha. Aku nggak bisa merasakan kekuatan dalam tubuhku. Hahaha. Kamu ini cuma jarum pentul. Jangan pura-pura. Kayaknya, dia terluka lebih parah dari aku. Bajingan, berhenti. Tuanku, Anda baik-baik saja. Zhou Buleting Kun ini barusan saat kamu jatuh, mau ganggu kamu. Suhu Bukun, kamu ngapain sama aku? Kayak kamu ini. Siapa yang mau? Suhu Bukun, apakah kamu benar-benar pikir aku nggak akan bunuh kamu? Anjing gigit Ludong Bin. Maksud kamu yang menyelamatkanku. Tuanku, ini tidak mungkin. Taktik si penjahat ini, kita semua sudah melihatnya. Bahkan Anda pun bukan lawan mereka. Apalagi si sampah ini. Pasti Tuan Ming Wang yang turun tangan menyelamatkan. Benar?
Pasti Tuan Mingwang yang menyelamatkanku. Zhuo Bukun, kamu sungguh tak tahu malu. Kamu berani mengklaim jasa Tuan Mingwang? Kamu pikir dengan begitu, aku akan menyukaimu? Hanya akan membuatku semakin melihat jelas sosok seperti apa kamu. Siapa sebenarnya yang tak tahu malu? Nempel di depan rumahku. Aku yang ikut campur menyelamatkanmu. Anjing, jangan pura-pura. Cepat bangun. Shanshan, sepertinya dia tidak pura-pura. Cepat bantu dia. Tuanku, mungkin anak ini ingin melampaui Anda. Latih ilmu sesat. Jadi gila, hampir mati. Bukan juga. Barusan, aku bisa merasakan di dalam tubuhnya ada sedikit tenaga. Tapi beberapa hari ini sudah hilang semua. Mungkin dia hanya sampah. Tuanku, kita tidak perlu membuang waktu pada dirinya. Dia bahkan berani. Aku di mana? Rumahku? Barusan aku sudah meraba nadimu. Kamu sudah benar-benar. Itu adalah sampah. Aku sudah tidur beberapa hari. Sudah 3 hari 3 malam. Hei, aku sudah dewasa. Selamatkan kamu, sekali lagi. Kau tidak terburu-buru. Terima kasih. Aku juga menyelamatkan dia sekali. Kita berdua. Anak ini sangat sombong. Tidak. Aku hanya berbohong padanya. Keterampilannya belum hilang. Sebelina, ada kekuatan yang kuat. Disegel. Tingman. Jumlah ini. TAPI. Bagaimana dengan 20 juta? Saya pikir, orang-orang dari Kamar Dagang Naga dan Harimau, gaya melakukan sesuatu. Seharusnya sulit. Aku baru saja memberi Presiden Zhao Qin dari Kamar Dagang Dragon panggilan telepon. Dia tidak menjawab. Tentu saja dia tidak akan. Kakak Tingmen, kau tidak tahu. Sekarang Zhao Qin sudah di belakang layar. Seluruh Kamar Dagang Naga dan Harimau. Wakil Presiden Ahu bertanggung jawab. Ahu, kau tahu. Kami, saya Telemahatna di Jamyun Guru. Xiao Cheng, ya, kau dan Zhao Yuanhu begitu akrab. ITU, bisa kau bantu kami Tingman? Berikan uangnya kembali. Oke, telepon. Tolong telepon saja. Ya. Membantu Anda. Tapi mengapa saya harus membantu? Jadi, apa yang Anda minta? Tante janji padamu. Serius. Harus serius. Aku bisa membantumu. Tapi aku hanya punya satu syarat. Katakan, Tingmen. Dia harus jadi milikku. tidak masalah. Baiklah, sekarang aku akan menelponmu. Jadi begini. Ahu. Dia tidak angkat, mungkin sedang rapat. Tapi masalah ini, aku pasti akan membantumu menyelesaikannya. Baik, Dia sama sekali tidak menelpon Zhao Yuanhu. Kok kamu bisa ada di sini, si pengecut ini? Tante, kalau dia tidak pergi hari ini, masalah kalian ini, selesaikan sendiri saja. cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan laporkan kamu masuk rumah tanpa izin. Kalau bukan karena wajah Tingmen, aku bahkan tidak akan datang. Bukun. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan cepat pergi. Berapa banyak hutangnya? 20 juta. Kalau kamu sangat butuh uang itu, aku akan pinjamkan dulu. Kamu itu Zhuo Bukun ya? Si sipir kecil itu. Dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Kartu hitam. Kartu hitam premium. Seluruh Zhenhai cuma ada 3. Kok bisa ada di kamu? Serahkan. Kartu hitam premium. Zhuo Xiao. Asal kamu jamin keluargaku kami melewati kesulitan ini. Nanti kita men-men. Aku nggak akan ikut campur. Ah, Palsu. Nggak bisa keluar ya. Palsu. Aku udah tahu dia penipu. Haha. Kalian hari ini berbuat kayak gini. Kalian sendiri yang tanggung jawab. Zhuo Bukun kamu cuma penipu. Pakai kartu sampah buat nipu.
Cepat pergi dari sini. Gak apa-apa Tingmen, aku ke ban dulu. Cih, masih ada alasan apa lagi? Pergi aja pecundang. Kalau kamu masih berani dekat-dekat sama dia, aku patahin kaki kamu. Mas, mau ngurus apa? Oh, aku mau batalin pembatasan kartu bank. Ini kan bank kelas atas, Fang. Kamu pakai baju kumal gini. Mending ke bank lain aja. Ini ban kalian. Ini kartu kamu. Ya bisa dibilang gitu. Tunggu sebentar ya. Tangan, tangan, tangan. kamu. Dia bilang kartu hitam ini punya kamu. Punya kamu ya. Kamu rasa gimana? Hahaha. Aku bakal setrum kamu. Tahan dia. Xiaoli, bangunin dia. Ayo bangun. Kamu yang pura-pura punya kartu hitam ya. Kalian berani banget ya. Panggilin manajer ban kalian. Aduh hahaha. Masih mau panggil manajer kita ya? Kamu tahu nggak lengan ini? Bagaimana cara melipatnya? Yakni dengan menempelkan satu orang yang mengaku punya kartu hitam. Dipotong. Panggil manajer bankmu. Aku mau menelepon. Masih mau menelepon? Telepon siapa? Telepon grup Fang kami. Telepon manajer bank utama. Aku beritahu kamu, manajer kami akan segera datang. Dia bisa membuatmu kewalahan. Hei! Siapa yang mencuri kartu hitam? Oh, manajer Anda datang. Ayo cepat-cepat. Wah, anak ini yang mencuri kartu hitam. Dia itu, mencuri kartu hitam. Hahaha. Ini kartuku. Berikan ponsel padaku. Aku mau menelepon. Aku ingin melihat Shenzhen. Siapa yang bisa kamu panggil? Halo. Suruh Fang Sicai datang ke sini. Angkat telepon. Fang Sicai siapa dia? Diamlah. Telepon majikanmu. Haha. Lumayan bisa berpura-pura. Pura-pura. Akan kubunuh kamu. Halo siapa? Manajer bank utama. Ya. Aku akan segera mengurusnya. Aku pasti akan menanganinya untukmu. Tenanglah. Manajer bank utama. Itu. Suoye. Apa yang kamu tunggu? Maaf. Tadi. Membuat saya duduk di lantai untuk waktu yang lama. Ya, ini Simiwa Kesalahan saya. Saya tidak mengenali Anda tadi. Menyinggung Anda. Tolong maafkan saya. Lepaskan saya, Kak. Haruskah saya berlutut? Jelas, kamu bilang. Maka saya akan menemani. Lutut kalian. Saya tidak tahan. Suoye. Suoye puas. Saya puas. Fang Sicai belum tentu. Ya. Zhouya. Ini undangan. Untuk lelang batu giok. Dilelang. Apapun yang Anda suka. Biayanya. Saya yang tanggung. Hahaha. Tadi kamu bilang. Lenganmu ini. Dilukai oleh kartu hitam sebelumnya. Bukan. Saya. Yang mematahkannya dengan kartu hitam. Jelas. Jateng. Lengan itu. Patahkan juga. Manajer. Wah. Bukan tuan muda Zhuo ini. Tidak bisa menggesek satu sen pun. Masih ingin datang ke lelang Yuhai. Apa yang mau kamu lelang? Lelang keberanianmu. Hahaha. Kak Bukun, jangan hiraukan dia. Mereka selalu bicara seperti itu. Silakan masuk. Bagaimana dia bisa punya undangan? Lagi pula berpakaian begitu lusuh. Urus saja si sampah itu. APA, apa yang kamu lakukan? Ayo kita cepat masuk. Kita ke ruang VIP. Tunggu wakil ketua Sao kita. Baiklah. Wakil ketua Zhao ini, kapan dia datang? Sudah setengah jam menunggu. Jangan buru-buru. Kalau bukan karena wakil ketua Sao memberi saya muka, dia akan datang untuk berbicara denganmu. Tunggu saja.
Zhao. Wakil Ketua Zhao. Pergi, saya, dari grup Q. Pergi, saya tahu. Ketua Zhao. Suka mengatur ya. Cepat, cepat selamatkan Tingman. Bajingan. Zhao Yuanhu, kau cari mati. Suo Bukun. Kau berani memukul saya. Darah. Tuanku, Zuo Bukun itu datang lagi. Sungguh menjengkelkan. Kali ini, jangan sampai dia merusak urusan besar saya. Hari ini pisau pendek yang hilang dari Raja Ming, pisau pendek ITU, akan muncul di lelang. Saya pasti akan mendapatkannya. Kali ini kita akan membeli pisau pendek ITU. Kita bawa pulang. Kembalikan kepada Tuanku Long Yuming. Dia pasti akan memaafkan kita. Pasti akan. Bukun, Raja Naga Penjara adalah bosmu kan? Pernah lihat pisau ini? Oh ya pernah. Tapi itu cuma pisau tumpul yang sudah rusak. Gak layak harganya. Masa lebih rusak dari kamu? $200 juta. 210 juta. Kalau gak ada uang jangan sok keren. Kalau kamu menang lelang, lihat deh kamu bayar pakai apa. Aku tambah 10 juta jadi 220. Kamu sangat menginginkannya ya? Kalau gitu 300 juta. Kamu? 350 juta. 400 juta. Datang ke lelang. Jangan pelit-pelit sama uang. 500 juta. Silakan ikut lagi. Zuo Bukun. Emang kamu punya uang sebanyak itu? Aku punya uang tapi gak bodoh. Beli besi rongsokan 500 juta. Memang jenderal wanita nomor 1 di Tiongkok. Hari ini, aku lihat siapa yang bisa keluar dari pintu ini. Xiao Hu. Mundur biar aku yang urus. Para hadirin. Saya Zhao Qin. Hari ini tidak bermaksud mengganggu acara. Tapi hari ini ada sekelompok orang melukai anak saya Zhao Yuanhu. Dan bersembunyi di sini. Saya datang untuk menangkap mereka. Dan menjamin keamanan para hadirin. Gimana nih Tingman? Zhao Yuanhu memanggil. Ketua Zhao ke sini. Mau gimana lagi? Kan Zhao Yuanhu yang kasar duluan. Apalagi, di sini ada banyak orang. Dia seharusnya tidak berani bergerak sembarangan. Kalian meremehkan Asosiasi Naga dan Harimau. Mereka terkenal di dunia hitam dan putih. Terutama Zhao Qin. Ketua Zhao. Di bawah komando Raja Nagapendra. Juga seorang prajurit yang handal. Di sini selain Tuan Yu. Tidak ada yang bisa pergi. Diam semua. Qiu Shaocheng keluar. Banyak. Itu si bajingan. Dia menipu saya, bilang akan kasih 2 cewek. Ternyata tipuan. Nyonya Naga Kakak Harimau. Bukan saya dia. Dia yang melukai Anda. Nyonya Naga Anda harus adil. Berdiri. Saya ingin lihat. Siapa berani buat onar di wilayah saya Shanghai. Ketua Zhao. Sudah lama tidak bertemu. Tuan Zuo. Tidak tahu Anda datang. Maaf tidak menyambut. Tidak apa-apa. Zhao Yuanhu adalah anak Anda. Ya benar anak saya. Benar anak saya. Katanya Anda berhutang pada grup GU, sebuah biaya proyek. Hari ini saya bawa bos grup GU untuk menagih hutang ini. Anda mau bayar atau tidak? Saya bayar. Segera bayar. Ini lebih sebagai ganti rugi. Ketua Zhao. Ketua Zhao memang cepat. Tapi saya masih ada satu tagihan. Silakan. Anak Anda tidak tahu aturan. Menindas dan merampas wanita, melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Hal-hal ini, bagaimana seharusnya dihukum di Longyu? Ayah. Zhao Yuanhu menyalahgunakan kekuasaannya. Mulai sekarang dia bukan lagi wakil ketua Perkumpulan Naga dan Harimau. Semua harus mengambil pelajaran dari ini. Ketua Zhao tentang masalah ini.
Saya harap kamu bisa menanganinya dengan adil dan jujur. Tidak perlu mempertimbangkan hubungan kita. Jenderal Yu, kamu juga ada di sini. Suo Bukun ini seringkali melawan atasan saya. Ketua Zhao, jangan-jangan kamu diam-diam berkolusi dengan orang hina seperti ini. Saya Zhao Qin, selalu langsung dalam bertindak. Anak saya nakal. Saya kurang mengawasinya. Hari ini Pak Suo bisa mendidiknya. Saya tentu saja dengan senang hati menerima. Tidak ada urusan kolusi di sini. Baik, Ketua Zhao, karena masalah ini menyangkut urusan keluarga kamu, saya tidak bisa terlalu banyak campur tangan. Tapi saya menasihati kamu. Jangan sampai terlibat dengan orang-orang hina. Saya pamit. Lelang sudah selesai. Masalah hari ini juga sudah diselesaikan dengan baik. Ketua Zhao. Kita bertemu lagi lain waktu. Pak Zuo, hati-hati di jalan. Nona Gu. Bawahan Zhao Qin. Dan anak saya menghadap. Raja Ming dari Longyu. Silakan bangun. Di wilayahmu, tidak perlu terlalu formal. Berlutut. Berlutut sampai Ming Wang puas. Sudah. Mendidik anak di depan orang. Hematlah. Ming Wang pernah dengar tentang Longmen. Longmen. Setara dengan Longyu. Salah satu dari 4 pilar Huakuo. Ya, baru-baru ini ketua Longmen. Sang Kunpeng di Zhenhai. Oh. Dia di Zhenhai. Saya tidak tahu. Beginilah saya dan ketua Sang. Ada sedikit hubungan. Dia ke Zhenhai untuk mencari pengobatan. Katanya tidak lama lagi. Ketua ini mungkin akan berganti pemimpin. Jadi, Maksud saya, mohon bantuan Anda. saya tidak mengerti pengobatan. Cari orang lain saja. Penyakitnya bukan bisa disembuhkan dengan pengobatan. Penyakit hahat akibat latihan. Saya kurang mampu. Jadi saya pikir, Apakah saya sangat menakutkan? lumayan. Ayo pergi. Ketua Sang, tusukan saya ini akan ditusuk di tangan Anda pada 3 titik. Ditambah dengan obat saya. Tidak lama akan sembuh. Terima kasih Tuan Bai atas pengobatannya. Setelah sembuh akan ada hadiah besar. Jika Anda ingin dia hidup lebih lama, jangan ditusuk. Kalau tidak, tunggu saja bertemu Yan Wang. Anak kecil. Maksud Anda, tusukan saya ini akan membunuh Ketua Sang. Omong kosong. Ketua Zhao. Siapa yang kamu bawa? Kenapa sembarangan membawa orang ke sini? Cepat usir dia. Sang Mensu ini adalah orang yang saya undang untuk mengobati Anda. Siapa yang kamu undang? Mensu. Ini adalah Tuan Zuo Bukun. Anak kecil. Bisa apa soal pengobatan? Saya bilang dokter, saya ingatkan Anda, Zhang Menzu terkena serangan energi jahat, dan mengalami gangguan energi. Meski saya tidak paham pengobatan, tapi saya paham seni membunuh. Bisa membunuh juga bisa menyelamatkan. Setahun ini memang. Setiap kali mengeluarkan energi tubuh terasa sakit. Dan kekuatan ini, jika tidak maju pasti mundur. Jika jarummu menusuk, tidak sampai 3 napas, Zhang Menzu akan tewas karena serangan energi jahat. Penipu ulung dengan kata-kata manis. Bisa menipu orang lain, tapi tidak bisa menipu saya. Saya adalah Bai Qianen, dokter suci yang menyembuhkan dunia. Mensu. Saya lihat kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk berpraktik sebagai dokter. Ada sedikit kemampuan. Langsung berbuat curang di luar. Anak muda sekarang benar-benar tidak jujur. 3, 2, Ayo. Dia yang membunuh Sang Mensu. Bawa dia pergi. Tunggu.
Zhang Menzhu, bagaimana kabar Anda? Energi jahat Zhang Menzhu sudah dikeluarkan dari tubuh. Istirahat 2 hari lagi, tubuhmu akan pulih. Luar biasa. Tidak hanya kekuatanku sekarang berjalan dengan lancar. Aku bahkan merasa banyak hambatan selama bertahun-tahun mulai longgar. Terima kasih banyak, teman Zhuo. Semuanya mundur. Jangan berani tidak hormat kepada teman Zhuo. Selamat kepada Ketua Zhang. Penyakitmu sudah sembuh. Bagaimana dengan kerja sama kami, perkumpulan naga dan harimau? Dengan gerbang naga. Tentu saja. Saya sangat berterima kasih kepada Ketua Zhao karena memperkenalkan teman Zhuo kepada saya. Kalau begitu, bawa kontraknya. Saya akan segera menandatanganinya denganmu. Baik, ya. Bai tahu. Hampir saja membahayakan kondisi Tuan Zhang. Beruntung ada Tuan Zhuo yang menolong. Saya harap Tuan Zhou mau menerima saya sebagai murid. Seorang tabib harus memiliki hati yang baik, tidak hanya kepada pasien, tetapi juga kepada semua makhluk, agar pantas, dengan kata-kata mengobati dunia. Kedepannya jika ada penyakit yang sulit diobati, Anda bisa datang ke saya kapan saja. Baik. Ucapan yang bagus. Tidak menyangka, teman Zhuo yang masih muda, sudah memiliki wawasan seperti ini dan cara berbicara. Ayahmu siapa? Saya dibesarkan oleh ayah angkat. Ayah saya Ye Jiutian. Kamu anaknya Ye Jiutian. Benar? Saya yang tidak berbakat ini. Tidak heran caramu luar biasa. Karena kamu telah menyelamatkan saya. Saya ingin menyatakan persaudaraan denganmu. Sejak saat ini di gerbang naga. Melihatmu seperti melihat saya. Hal persaudaraan ini hanya candaan. Hei, teman Zhuo. Jangan menolak. Aku sangat beruntung memiliki seseorang sepertimu. Anak muda berbakat. Maka aku tidak perlu mengadakan pertemuan naga untuk memilih penerus. Pertemuan naga. Aku sudah berusia setengah abad. Tidak memiliki anak. Hanya punya anak angkat yang tidak berguna. Tapi naga ini adalah hasil jerih payahku. Selama bertahun-tahun, pilar negara Hua. Aku tidak bisa membiarkannya tanpa penerus. Jadi, aku mengadakan pertemuan naga. Untuk memilih seorang pemuda berbakat. Untuk menjadi pemimpin muda naga. Yang akan mewarisi jabatanku sebagai pemimpin naga. Sekarang tampaknya, calon penerus itu jauh di mata, dekat di hati. Apakah kamu bersedia mengikuti pertemuan naga? Aku yakin kamu pasti akan menjadi pemenangnya. Aku menolak. Sang Lao. Kali ini aku datang ke Zhenhai untuk menyelidiki kebenaran tentang pertemuan naga. Aku benar-benar tidak punya waktu. Kalau begitu, baiklah. Tapi setelah kamu selesai, jika masih mau ikut, pertemuan naga juga bisa. Terima kasih Sang Lao. Sisanya biar Lao Bai memberimu beberapa ramuan obat tradisional untuk memulihkan kesehatanmu. Xiao Lao, aku mau menerima telepon dulu. Silakan. Halo, Tidak ada 1 miliar. Kamu tidak akan pernah bertemu putriku. kamu sudah melakukan apa pada Tingmen? Halo. Sang Lao, saya masih ada urusan. Saya pamit dulu. Karena Zhuo Xiaoyu ada urusan, saya akan mengantarmu. Tidak perlu, kesehatanmu yang penting. Beristirahatlah dengan baik. Saya bisa sendiri. Baiklah kalau begitu. Kedepannya jika Zhuo Xiaoyu ada masalah, jangan ragu untuk menghubungi saya. Terima kasih, Zhang Lao. Tuanku, dia sudah menyembuhkan Sang Kunpeng. Sang Kunpeng. Orang tua ini ternyata berhasil melewatinya. Kamu ikut Longmen Dahui. Ini identitas barumu. Tapi saya harus tahu dia menolak. Ikut Longmen Dahui. Lakukan seperti yang saya katakan. Dia pasti akan ikut. Saat sampai di final, habisi dia. Hei Zhuo Bukun. Mobil tadi, itu mobil ketua Longmen Zhang, kan? Kenapa kamu turun dari mobilnya? Apa ada hubungan antara kalian? Kami baru kenal hari ini. Tidak ada hubungan apa-apa. Tidak ada hubungan tapi dia sendiri yang mengantarmu. Kamu bilang, jangan-jangan kamu kenal seseorang yang penting.
Atau... Hei, benar juga. Ketua Zhao itu. Apa karena pengaruhmu? Masalahnya bisa diselesaikan. Aduh, Nona Li. Saya tidak sehebat yang kamu pikirkan. Saya cuma orang yang tidak berguna. Tingmen. Apa yang kamu teriakan? 3 miliar sudah dibawa. Tidak ada uang, jangan harap bertemu anak saya. Di sini ada 1 miliar, tapi kamu harus membiarkan saya. Temui Tingmen. Bagaimana aku tahu? Apa ada uang di kartu MU? Mau menipu aku? Gak mungkin. Kalau nggak ketemu dia, nggak dapat uang sepeser pun. Tingmenku sudah hidup enak. Kayak kamu yang gak punya uang. Dan sok jagoan. Gak mungkin ketemu anakku. Kalau ada apa-apa sama Tingmen, aku nggak bakal biarin kamu. Hei, anak muda. Suho Bukun. Barusan keluargaku bilang apa sama kamu? Aku nggak ketemu Tingmen. Ibunya minta 1 miliar, baru bisa ketemu dia. Aku curiga. Tingmen udah dijual sama keluargaku. Terus kamu mau gimana? Aku butuh bantuan orang. Bantu aku selidiki. Telepon aja ke Ketua Zhang. Kayaknya kalian dekat ya. Jujur aja, aku sama Zhang Kunpeng baru kenal hari ini. Udah nggak usah telepon dia. Aku tahu siapa yang ngelakuin. Dia di mana? Terus ikut aku. Ayo. Jenderal Yu, saya menghormati Anda dengan segelas. Terima kasih sudah datang ke cabang Shanghai. Sebagai penasihat tamu, Nggak usah sungkan. Cuma bantu-bantu aja. Semoga acara Longmen ini berjalan lancar. Langsung aja bilang kalau ada apa-apa. Nggak perlu aja aku ke tempat begini. Oke. Sebelum ngomongin hal penting. Minum dulu segelas ini. Sekarang bisa ngomongkan. Sebelum kasih tahu lokasi Gutingman. Bisa jawab pertanyaan saya dulu tidak? Bilang. Kamu di penjara naga. Benar cuma sipir kecil ya? Minum dulu gelas itu. Saya kasih tahu. Kalau saya tidak minum. Kamu pikir bagaimana? Saya tidak mau pendapatmu. Saya mau pendapat saya. Non. Ayo temani saya minum. Kamu cantik sekali. Dia tidak pantas sama kamu. Kamu ayo. Temani saya minum. Ayo. Bukun. Saya sarankan kamu pergi dari mana datangnya. Kalau tidak pasti akan menyesal. Berani sekali. Kamu tahu saya siapa? Xiong Han dari Longmen. Kamu siapa sih? Mau jadi pahlawan? Pikir dulu. Identitas kamu sendiri. Bukun dia orang Longmen. Baiknya kita bayar saja biar aman. Mas. Saya anak perusahaan Ji. Saya kasih uang. Malam ini kita lupakan saja. Uang. Hahaha. Kamu pikir saya kurang uang? Lihat pacar kamu. Bilang saya dari Longmen. Langsung diam ketakutan. Saya sarankan kamu baik-baik. Saya ajak kamu lehet-lehet. Ikut saya. Saya izinkan kamu pergi. Orang Longmen. Cuma begini kualitasnya. Benar. Kata Longmen itu sudah mewakili. Aku akan melakukan apa yang aku mau. Hari ini aku akan membersihkan Longmen. Membersihkan sampah. Apakah kekuatanku sudah pulih? Kamu sudah mati. Kamu tunggu saja. Bukun. Kita tidak perlu melawan saat ini.
Cepat pergi sebelum dia memanggil orang. Kita tidak akan bisa lari. Tidak apa-apa, aku ingin melihat Longman. Berapa banyak cacing di dalamnya? Siapa sih brengsek ini? Tidak lihat aku sedang berbicara dengan Tuan Yu, membahas sesuatu. Penatua. Aku telah mempermalukan Longman. Aku dipukuli. Brengsek. Jelaskan apa yang terjadi. Aku baru saja melewati sebuah bilik. Ada seseorang yang keluar dan menabrakku. Dia tidak hanya tidak minta maaf, tapi malah memukulku. Kamu tidak menyebut Longman. Aku menyebutnya. Tapi dia justru setelah mendengar dua kata Longman, baru memukulku. Longman sampah semua. Brengsek berani meremehkan Longman. Xionghan bawa aku ke sana. Aku akan membalas dendam untukmu. Baik. Tuan Yu, maaf sebentar. Mempertahankan kehormatan Longman adalah kewajibanku. Tidak apa. Aku akan ikut melihat. Biarkan aku melihat. Siapa sih yang tidak tahu diri ini? Mengenal Longman. Melukai muridku. Suo Bukun, kenapa kamu lagi? Tuan Yu kenal dia. Dia hanya seorang sipir penjara kecil di Longman. Tapi berani-beraninya. Berkali-kali melawanku. Tidak menyangka yang terbaik di Huakuo. Bisa seperti ini. Jenderal wanita. Juga datang ke tempat hiburan seperti ini. Menarik. Jangan banyak bicara. Kamu bunuh tanganmu sendiri. Aku akan mewakili gerbang naga untuk membiarkanmu pergi. Aku bunuh tanganku sendiri. Kamu tidak tahu posisimu ya? Kamu cuma ketua cabang gerbang naga. Berani-beraninya mengaku mewakili gerbang naga. Fakta ada di depan mata. Muridku terluka karena kamu. Bisa tidak mewakili gerbang naga. Bukan kamu yang menentukan. Tapi aku yang menentukan. Ketua Zhang dengar tidak? Ini adalah parasit gerbang naga kalian. Aku adalah Zhang Kunpeng. Panggil Ketua Cabang Shenzhen Kilyar. Untuk berbicara. Aku di sini. Cabut jabatan Ketua Cabang Shenzhen. Keluarkan dari gerbang naga. Pergi. Saudara Zhou, Ketua Zhang. apakah sudah puas? Baik. Baguslah. Masih berdiri di sini ngapain? Kita sedang bersenang-senang. Jangan cemburu. Mau ikut gabung? Aku bilang kan kamu punya identitas hebat. Makanya Ketua Zhang bersedia mendukungmu. Sekarang kamu. Bisa kasih tahu aku Gutingman di mana? Tenang saja. Aku ini sahabat karib Gutingman. Dia sekarang aman kok. Kalau begitu, sekarang kamu bisa kasih tahu aku. Kamu dan Tuan Yu Lingyun kenal bagaimana? Aku dan dia punya ikatan pernikahan. Tapi Apa? aku sudah membatalkannya. Dia sekarang tidak ada hubungan apa-apa denganku. Wanita bodoh ini sangat menyebalkan. Itu buktinya. Kamu sekarang jomblo. Menurutku aku tidak kalah dari Gutingman. Kalau tidak, kamu lihat aku. Masih ada kesempatan tidak? Kalau begitu aku kasih kamu kesempatan. Suo Bukun. Ini mana aku kenapa bisa sampai sini? Ini adalah istana Tianyuan. Kemarin, kamu maksa aku bawa kamu pulang. Istana Tianyuan. Jenderal Bintang 7. Kediaman Tuan Chu? Maksud kamu, sekarang ini kamar kamu. Betul. Bukannya kamu identitasku. Kediaman ini diberikan oleh Chu Yuandao. Sebelumnya Yu Lingyun ingin berguru, tapi aku tolak dengan satu kalimat. Sekarang tahu siapa aku kan? Cui Wandao menurut kamu. Kamu berasal dari penjara naga. Jangan-jangan kamu adalah... SST. Maaf, Minum teh dulu untuk sadar. tidak tahu kamu orang penting.
Itu. Aku tadi malam. Tidak banyak bicarakan. Kemarin bilang mau ikut aku. Kamu kemarin bilang mau jadi wanita aku. Tidak bercanda sama kamu lagi. Sekarang hari belum pagi. Kamu bisa tidur sebentar. Aku tahu Tingman ada di mana. Mana? Aku dengar dari ibunya. Grup Gu akan menyatakan bangkrut. Keuangan juga ada masalah, tapi untuk bayar utang. Qiu Xiaocheng bawa. Gu Tingman pergi. Bilang bisa untuk kompensasi jumlah ini. Qiu kurang sukses. Oke, aku tahu. Tunggu besok. Aku akan pergi ke kelompok Qiu. Kau harus beristirahat. Oke, aku pergi. Qiu Xiaocheng. Hei. Kita tidak akan membiarkan. Gulung. Saudara keamanan, aku mencari kelompok Qiu Anda. Qiu kurang total. Saya Pak Kau. Kami Chu Total. Aku tidak mengenalmu. Temanku ada di tangannya. Apa yang kau katakan? Kami Qiu selalu menculik perampok. Bergulir dengan cepat. Qiu Xiaocheng berhenti. Zuo Bukun. Kau sedang mencari kematian. Katakan, di mana Gu Tingman? Mengapa saya harus mengatakan? Anda tidak mengatakan. Saya tidak mengatakan. Anda tidak mengatakan. Saya tidak mengatakan. Bong, kau dareng. Sepertinya aku bercanda. Aku bilang. Gu Tingman. Aku disambut oleh keluarga Gu. Keluarga Gu bangkrut. Aku sudah di rumah. Aku bahkan tidak menyentuhnya. Dia terpana oleh pria berpakaian hitam. Aku bangun. Hanya menemukan ini. Konferensi Longman. Ayo pergi. Zuo Bukun saya. Siapa yang saya provokasi? Ini bukan. Bukankah ini menggertak orang? Terima kasih baik untuk dokter kali ini. Ini dia Bukun. Tepat, datang dan cicipi produk by Dr. ST. Don't yang baik. Guru Zuo datang. Baik Dokter Suci tidak perlu memanggil guru. Nanti saja namanya langsung. Ayo duduk. Sang tua, aku punya satu hal di sini. Ada APA, TAPI tidak APA. Aku punya teman. Diambil oleh orang misterius. Ketika pria misterius itu pergi. Tinggal. Formulir pendaftaran untuk konferensi Longman. Apakah ada alarm? Tidak ada. Saya pikir dia harus datang kepada saya. Lagi pula, di sisiku, hanya aku. Terkait dengan konferensi Longman. Aku ingin maju sendiri. Memecahkan hal ini. Bukun, kau lebih tenang. Karena target untuk Fang adalah Anda. Aku ingin teman-temanmu. Harus aman sementara. Aku akan memesan. Biarkan pintu naga naik membantu organisasi investigasi. Lalu aku berterima kasih pada Zhang Lao. Hei, kau menyelamatkan hidupku. Mengapa ini? Kebetulan Pak Zuo datang. Hari ini saya membuat timu. Kami pergi ke restoran Shanghai. Maken. Baik-baik hahaha. Ayolah. Piala ini adalah Maotai selama 30 tahun. Tuan Zuo, aku menghormati Anda. Bai Lao, jangan sopan. Saya berharap Anda dalam kedokteran. 1 atau 2 petunjuk kepada saya. Saya tidak tahu apa-apa tentang kedokteran. Aku hanya tahu cara membunuh. Pada gilirannya, bukankah itu dokter? Aduh. Bukun, kau terlalu rendah hati. Ayo, mari kita minum lagi, Pak. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa saya. Ah, tidak apa-apa. Itu hanya hal kecil. Seru, hahaha. Emer Zuo. Saya tidak tahu dari mana Anda mendengar berita bahwa teman Anda diculik. Jujur saja, teman ini adalah putri keluarga Gu Tingman. Karena keluarga Gu mengalami kerugian, mereka menyerahkannya ke keluarga Qiu. Dan dia diculik oleh Qiu Xiaocheng. Formulir pendaftaran sang saya juga diberikan oleh Qiu Xiaocheng. Keluarga Qiu adalah yang terbaik di Shanghai. Qiu Construction. Benar. Saya dengar Qiu Construction mengalami kerugian hingga 1 miliar. Bagaimana mereka bisa menukar kepentingan dengan keluarga Gu? Masuk. Zuo Bukun. Saya dengar, Dr. Suci Baikian N dari Hua, dan Ketua Aliansi Longman, Zhang Kunpeng, hari ini mengundang tamu istimewa di sini. Mari kita temui dia untuk melihat lukanya. Dengan status dan posisi Anda, Dr. Bai pasti sangat senang mengobati Anda. Ayo. Zuo Bukun. Kenapa saya selalu beard emu Anda Saya juga mana-mana? ingin mengatakan itu. Apa yang bisa kami bantu untuk kalian berdua? Jangan bersikap tidak sopan kepada Mr. Zuo. Dia adalah tamu istimewa kami. Apa? Zuo Bukun ternyata tamu istimewa dari kedua tuan besar. Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi dengan Zuo Bukun? Saya tidak ingin menjawab pertanyaan kalian. Justru, kalian yang mengganggu kami. Yuling Yun, keluarga junior, datang ke sini dengan sengaja, mendengar by Dr. ST.
Dan Tuhan Gerbang Zhang ada di sini. Kunjungan khusus. Ingin bertanya kepada Dr. Bai Fang yang menyembuhkan cedera bahu. Tidak melihat. Tidak ada waktu. Apakah kamu tahu siapa orang dewasa saya? Siapa dia? Tersinggung oleh MR Suo. Menyinggung saya Bai Qian. Dia bukan limbah dari rumah Suo. Penjaga Penjara Castle di Penjara Naga? Anak-anak yang bodoh. Kalian tidak disambut di sini. Tamu. Shanshan, aku tidak bicara denganmu. John Man Master by Dr. St. Junior baru saja bersikap kasar. Mohon maafkan saya. Suo Bukun. Sebelum kita saling, ada beberapa keluhan dan kesalahpahaman. Aku minta maaf dulu. Tuan, kau. Selamatkan kamu bisa. Tergantung pada guruku. Arti Mr. Suo. Baiklah, saya biasanya membantu. Bai tua, aku akan mengajarimu trik lain. Suo Bukun, kau kei tuanku. Apa yang telah dilakukan? Mr. Shua. Peremajaan tangan yang luar biasa. Aku bahkan tidak melihat Chu. Penyakit sudah sembuh. Tuan, apa yang terjadi sekarang? Ini benar-benar tidak sakit. Bai tua, aku sarankan kau kembangkan beberapa latihan untuk merawat pasien, memiliki manfaat besar. Diajarkan. Suo Bukun, apa yang Anda lakukan? Latihan fisik saja, tidak ada jurus khusus. Zhang Mensu Bai Yisheng, saya pamit. Penyakitnya sudah diobati, bahkan tidak bilang terima kasih. Tuan Suo. Jangan dipikirkan. Kita lanjutkan. Tuanku aneh ya. Suo Bukun sepertinya benar-benar. TAMU kehormatan dua tuanku. Kok bisa sih? Tuanku ini tubuh mulia. Kenapa harus rendah diri padanya? Sudahlah. Sudah menyembuhkan luka bahuku. Utang ini perlahan-lahan akan kuhitung dengannya. Hei ayah. Kamu masih kontak dengan Suo Bukun itu ya? Sudah aku putuskan tunangannya. Baguslah. Jangan ada hubungan lagi dengannya. Ada kabar dari ibu kota. Ada organisasi pembunuh bayaran. Mengirim banyak ahli untuk membunuhnya. Apa? Tuanku bilang apa? Ada organisasi pembunuh bayaran datang ke Shanghai untuk membunuh Suo Bukun. Apa? Bunuh Suo Bukun. Kenapa? Dia tidak menjelaskan detailnya padaku. Bilang jangan ikut campur. Pasti Suo Bukun mulut besar. Membuat marah orang penting. Sehingga didatangi pembunuh bayaran untuk mencabut nyawanya. Kamu siapa? Kamu mau apa? Kamu lupa ya? Kita pernah bertemu Nona Gu. Sudah aku kirim surat pada pacar lamamu itu. Sebelum dia mati. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Kamu menculikku hanya untuk menipunya datang. Lupakan saja niatmu itu. Suo Bukun orang ini sudah mati. Sekarang hanya tinggal kamu. Dia pasti akan datang. Jika dia ingin tahu tentang orang tuanya, bagaimana mereka meninggal, dia pasti akan datang. Aku sudah memutuskan, aku harus ikut pertemuan Longman, menyelamatkan Gu Tingman, karena dia meninggalkan jam ini padaku. Pasti. Untuk mengajakku ke pertemuan Longman, meski aku tidak tahu apa tujuannya. Tapi, aku tidak takut padanya. Baik, karena kamu Bukun sudah memutuskan ikut pertemuan Longman. Aku punya tiket langsung ke final. Sudah kusimpan untukmu. Terima kasih Pak Zhang. Aku tidak mau mengambil jalan pintas. Permisi, mana Pak Suo? Saya punya surat. Pak Suo, tolong buka surat ini. Surat ini agak aneh. Suo Bukun ingin bertemu Gu Tingman. Kalahkan aku di final pertemuan Longman. Ini gelang Tingman. Sepertinya, kali ini kamu tidak bisa menolak kesempatan langsung ke final. Kalau begitu Pak Zhang, saya menerima dengan senang hati. Pak Suo. Surat ini bisa saya lihat. Surat ini ada bau obat herbal. Dan di belakang amplop ada bekas. Berdasarkan pengalaman saya, ini adalah residu obat herbal Cina.
Itu tidak berarti pabrik obat Cina yang ditinggalkan di pinggiran kota. Aku akan menyelamatkan orang sekarang. Kami akan pergi denganmu. Saya takut menabrak rumput. Kami tetap berhubungan. Tapi kau harus berhati-hati. Jika ada keadaan darurat. Kabang Longmen Shanghai. Semua murid. Anda dapat mengirim. Terima kasih Zhang Tua. Hahaha. Anak itu sekarang harus. Sudah terima amplop saya ya. Dia pasti sekarang. Seluruh dunia mencarimu. Dia ingin menemukanmu. Kita harus menghadiri konferensi Longmen. Dan aku akan menghancurkannya di konferensi. Jangan sakiti dia. Mengapa tidak? Tidak hanya untuk menyakitinya. Dan biarkan dia mati. Selama dia mati, aku bisa terkena sinar matahari. Kau juga orang jahat. Orang sepertimu. Tidak layak sama sekali dengan bukun kakak. Orang yang cerdas ini dibandingkan. Kakak laki-laki, apa yang terjadi? Inilah Zuo Bukun. Bagaimana dia tahu dia akan berada di sini? Tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan dia. Xian Chong. Aku melihatmu takut dengan saudaraku. Kau tidak siap. Tikus diselokan seorang pengecut. Bos saya memerintahkan. Hari ini kita berdua. Pastikan untuk menyeret orang itu. Kalian yakin bisa menahan saya? Kalian sekarang katakan, kemana bos kalian pergi? Saya mungkin bisa menyelamatkan nyawa kalian. Saya yang tidak. Kamu sekarang kehilangan semua kekuatanmu. Hanya seorang yang tidak berguna. Kami adalah organisasi pembunuh terbaik dari luar negeri. Ying Lian, hari ini kami datang untuk mengambil nyawamu yang tidak berguna ini. Saya sibuk. Serang bersama. Sampong. Maka kamu akan mati. Tolong, lepaskan saya. Saya berjanji. Saya akan meminta Bukun untuk memaafkanmu. Tidak akan mengganggumu lagi. Saya tidak takut dia menggangguku. Dan saya akan terus mengganggunya. Jadi, diamlah kau. Kalau begitu, bunuh saja saya. Dengan cara licik seperti ini, mengelabui Bukun untuk datang. Kamu tidak tahu malu. Saya tidak tahu malu. Saya masih punya banyak saudara. Kalau kau berani bicara lagi, saya akan memanggil mereka. Lepaskan bajumu. Selesai. Jangan memaksakan diri. Hari ini kami berdua akan memberimu kematian yang cepat, mengantarmu ke akhir. Apa yang kau lihat? Guru, bagaimana? Kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Hanya kehilangan semua kekuatan. Melawan beberapa antek juga sangat melelahkan. Bagaimana kamu tahu saya di sini? Guru, kamu tahu di belakang lehermu. Apakah ada tanda? Tanda ini adalah organisasi aneh Ying Lian. Racun. Dapat menyerap dan membubarkan keterampilan yang dimiliki. Setelah mereka mengatur untuk memasuki Tiongkok, murid telah menyelidiki. Juga beberapa hari terakhir. Hanya untuk mengetahui koneksi. Kalian membunuh orang tua kandung saya. Pembunuh yang membunuh pemilik keluarga Gu? Aku tidak akan mengatakan. Untuk menahan saya. Bos mereka bawa Gu Tingman. Sudah lama. Siapa? Aku Ruyan. Masuk. Sampai jumpa, Dewa Perang Nasional. Ambil alih Hemer. Pintu bawah tidak terkunci. Aku akan datang. Apa yang terjadi? Oh, benar. Ini yang saya bawa. Ini adalah pusaka keluarga Li saya. Mungkin akan membantu Anda.
Ini adalah harta. Saya pikir itu cabang pohon yang membusuk. Tidak. Yuan Dao, Anda melihatnya. Ini adalah kayu tebing. Adalah seorang praktisi. Obat mujarab yang baik. Anda tahu. Terima kasih Nona Ruyan. Dengan obat mujarab ini, berhari-hari, aku akan pulih. Aku ingat, kayu laki tebing adalah seni bela diri yang berlatih. Hartakarun. Dengan fisik master. Setelah sepenuhnya menyerapnya, pasti bisa menghancurkan racun dari tanda bayangan teratai. Aku tahu kamu akan ikut pertemuan naga. Jadi, aku membawa harta ini. Tidak menyangka akan membantumu. Nona Ruyan, silakan minggir dulu. Guru, aku akan membantumu. Bukun. Ini mana? Ini tempat kematianmu. Kamu siapa? Tidak perlu tahu siapa aku. Dulu aku hanya bayanganmu. Kak Bukun. Tolong aku. Selamatkan aku. Kak Bukun. Cepat ke sini. Aku bisa memulihkan kekuatanmu. Menjadikanmu raja dunia. Kak Bukun. Tingman. Diam. Anak. Berdiri. Kamu harus seperti pria sejati. Berdiri. Ayo. Pegang tanganku. Aku akan memberimu semua yang kamu inginkan. Kekuatanku tidak hanya pulih, tapi juga melampaui. Besok aku akan berangkat ke ibu kota. Hari ini khusus datang untuk berpamitan. Bagus sekali. Aku juga akan hadir nanti. Semua sudah siap. Siapapun lawannya, aku pasti akan memberikan yang terbaik. Ini adalah informasi lawanmu di final. Kita diterang, musuh digelap. Selama pertandingan. Kalau tidak perlu, saya juga tidak ingin ikut campur. Maka kali ini, saya harus benar-benar bertemu dengannya. Dan dia. Dalam perjalanan menuju final, banyak ahli dari berbagai tempat meninggal secara misterius. Mayat seorang ahli dari kota tetangga. Saya sudah melihatnya. Mengenai penyebab kematian, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak pernah melihat cara mati seperti ini. Lau Bai, jangan bertele-tele. Ceritakan secara detail. Saya sudah memeriksa setiap mayat. Tidak ada satupun luka. Semuanya dikeringkan. Meninggal secara misterius. Baik, saya mengerti. Maka saya akan pulang dulu. Bersiap untuk berangkat ke ibu kota besok. Kita bertemu di ibu kota. Dua hari ini saya akan pergi jar untuk membunuh Suo Bukun. Jangan. Mari makan ini. Tidur nyenyak. Tenang, saya tidak akan membunuhmu. Membunuhmu hanya akan mengotori tanganku. Obat ini jika diminum, kamu akan tidur selama 3 hari 3 malam. Saya pergi bertanding. Tidak ada yang akan menjagamu. Guru. Datang. Duduk. Tanda teratai di punggungku. Hampir hilang. Kekuatan juga sudah pulih. Hampir sepenuhnya. Masih harus berterima kasih pada Nona Ji. Kayu ajaib itu. Tidak perlu berterima kasih. Saya hanya ingin membantu sedikit. Selamat guru.
Kekuatan sudah pulih. Saya mendengar dari Ketua Zhang dan Dr. Suci Bai bahwa yang menculik Ting Men ada hubungan besar dengan Ying Lian. Semua tindakannya diarahkan oleh Ying Lian. Orang ini. Tunggu aku di final Longmen Dahai. Shifu. Haruskah aku turun tangan menangkapnya untukmu? Tidak perlu. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Biarkan dia melompat-lompat lagi selama 2 hari. Nanti. Selamatkan Ting Men. Selidiki kebenaran tahun itu. Shifu, pada hari final, aku akan ke lokasi, agar bisa membantumu kapan saja. Aku juga ingin ikut. Bolehkah? Mungkin akan ada pertumpahan darah hari itu. Kamu tidak takut. Tidak Tekut. Ting Men adalah sahabatku. Aku juga ingin menyelamatkannya bersamamu. Baik. Yuan Dao, siapkan mobil. Kita berangkat ke Longmen. Nona cantik ini. Saya, putra mahkota Beijing, Bai Yan, ingin mengundang Anda. Makin malam bersama. Berikanlah wajah. Keluarga Bai. Keluarga Bai punya sampah seperti kamu. Ada hakmu bicara di sini. Kalau tahu diri, serahkan wanita itu padaku. Bukun. Sebaiknya kita tidak mencari masalah. Keluarga Bai di Beijing adalah keluarga teratas di Huakuo. Kamu bahkan tidak sepintar seorang wanita. Tahu saya dari keluarga Bai. Cepat berlutut. Seharusnya kamu yang berlutut. Masih banyak bicara. Hari ini, bahkan jika aku tidak menggunakan nama keluarga Bai, mudah menghancurkan semut sepertimu. Hei. Ayah angkat. Ini aku, Xiao Bai. Kudengar belakangan ini, luka Anda sudah sembuh. Aku belum sempat menjenguk Anda belakangan ini. Apa? Anda sudah sampai di Beijing. Baik. Anak saya dibuli. Anda harus membela saya. Ya, di Hotel Beijing. Matilah kau. Hotel Beijing. 5 menit. Bukun, kita pergi saja. Tidak perlu. Paman, kenapa Anda datang? Bagaimana keluarga Bai bisa punya anak durhaka sepertimu? Kamu sebagai penerus keluarga Bai, tidak memikirkan bagaimana berkontribusi untuk keluarga Bai. Malah di luar sana, Minai Babkin masalah. Berbuat semaumu, menggunakan nama keluarga Bai. Menindas orang lain. Aku dibuli orang luar. Kenapa pukul aku? Kamu dibuli siapa? Lau Bai. Ini keponakanmu. Tuan Zhou. Maaf, keluarga Bai gagal mendidik. Anak ini sudah biasa sombong, menyinggung Anda. Di sini aku minta maaf. Baiklah, Paman. Aku sudah mengerti. Anda Sengkei datang untuk menjatuhkan aku, kan? Keponakanmu sendiri dibuli. Kau tidak tahu dari mana bocah malang itu berasal. Pinggang jackpot. Keluarga Bai kami. Tidak perlu kau. Orang dengan siku. Anakmu. Meskipun aku di luar, berpraktik kedokteran tidak di rumah Bai. Bahkan jika kau tidak berani melakukan ini, bicaralah padaku. Ayah saya tidak bisa melakukannya. Tapi aku memanggil ayah baptis saya. Kalian semua menunggu. Ketika ayah baptis saya datang, lihat bagaimana Anda membersihkan Anda. Aku baru saja, bocah miskin dari ladang. Dibuli. Saya Gan Duo Ganmen. Kaki seluruh Tiongkok. Sapu 3 pria besar. Aku takut. Takut, minta maaf karena berlutut. Zhang lama kamu lihat. Anda tidak perlu mengatakan banyak. Orang tua itu memiliki kesimpulannya sendiri. Berlutut. Tidak mendengar. Aku melakukan banyak hal untuk membuatmu berlutut. Terbalik. Api Bai. Aku akan membuatmu menjadi putra. Aku tidak membiarkanmu di bawah bendera saya. Masalah di mana-mana. Belum lagi orang ini di depan Anda. Direkomendasikan oleh orang tua itu. Para pemain final Longmen Conference. Dia terkait pengembangan masa depan Longmen. Jangan tidak tahu urusan saat ini. Paman Zhang, kau baik. Karena semua orang tahu. Biarkan Tuan Bai. Mohon maaf, kita sudah melakukan ini. Tuan Zuo adalah gambaran besar. Bai Yan segera minta maaf. Oke. Kalian berdua benar-benar sudah pikun. Minta aku minta maaf. Tidak mungkin. Si Zuo. Kita lihat saja nanti. Ini semua data yang kamu minta. SI Show ini benar direkomendasikan oleh ketua Zhang. Peserta final pertemuan naga langsung.
Latar belakangnya biasa saja. Orang tuanya sudah meninggal, pernah mengobati ketua Shang, baru dapat apresiasi. Apresiasi bisa mengobati juga. Kayaknya cuma omong doang. Biar senengin aku. Betul kata Tuan Muda. Kirim data ini ke organisasi itu. Aku mau si Suo ini hilang sama sekali. Jangan kirim. Ini tugas aku. Silakan pergi dulu. Ya. Info kamu cukup cepat. Baru mau ajak kamu datang. Orang ini target utama organisasi kita. Ajak atau tidak, aku akan selesaikan. Tapi, aku mau dia berlutut di depanku. Lihat dia minta ampun. Lalu potong kedua tangannya. Lihat dia mati dalam kesakitan. Bai muda dari Beijing. Memang kejam. Tidak apa-apa. Aku cuma tidak tahan. Ada pasir di mataku. Setelah selesai, aku akan transfer 100 juta ke rekening luar negerimu. Uangnya tidak perlu buru-buru. Tapi aku punya satu rencana. Apa Bai muda? Mau dengar? Cepetan bilang. Aku berencana, di final konferensi Longmen, memecahkan dia. Saat itu, biarkan seluruh rakyat Tiongkok, aku melihat dia mati di tanganku. Ini untuk bayangan Lotus. Ini adalah kesempatan yang baik untuk meningkatkan kekuatan. Anda juga bisa bertaruh lebih awal. Kita bisa menang. Kau lebih cocok menjadi pengusaha. Lakukan apa yang Anda pikirkan. Saat final, aku akan berada di tribun. Baiklah, aku akan bersiap. Ingatlah untuk datang ke kantor saya lain kali. Ketuk pintu dulu. Hari ini, itu adalah konferensi Longmen saya. Grand Final. Terima kasih telah datang. Silakan duduk. Menghargai dua pemain. Pertandingan puncak. Itu adalah Suo Bukun. Tuan Zhang ini, dia benar-benar merekomendasikan dia. Juga biarkan dia berpartisipasi dalam kontes Dragon Gate. Makin ke ITU Zhou Bulletin Kun. Apa yang luar biasa? Inilah Suo Bukun. Itu orang aneh di pesta guru. Guru misterius ini. Tidak dikenal. Aku mendengar nama kodenya. Orang misterius. Tampaknya tidak mudah. Kau sembunyikan Guting Man. Aku ingin tahu dulu. Kau tikus di selokan, keberanian tidak kecil. Final konferensi Longmen. Kau benar-benar berani. Mereka yang meninggal aneh. Kau yang melakukannya. Anda memiliki hubungan melalui final. Aku hanya bisa melakukan lebih banyak pekerjaan. Pastikan. Lawanku di final. Pasti kamu. Sepertinya, mereka ingin mengintimidasi lawannya terlebih dahulu. Ini taktik psikologis. Terhadap kemampuanmu sendiri. Tidak percaya diri ya. Aku kasih kamu satu kesempatan. Kamu yang duluan. Orang yang nyontek. Berani lagi. Ayo mulai. Wah, gerakan orang itu mirip sekali dengan Pak Suo. Apa yang terjadi? Pak Suo. Bukun. Ting Man. Ting Man bangun. Tingman. Tingman, kenapa kamu? Tingman, cepat bangun Tingman. Nona Gu hanya pingsan sementara. Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Lao Zhang. Identitas orang misterius di atas panggung sudah aku ketahui. Dia adalah partner latihanku sejak kecil dan juga ayah angkatku, kapten pengawal. Dia punya identitas khusus, yaitu ketua organisasi pembunuh bayaran, Ying Lian.
Wajar saja. Dia selalu memakai topeng. Dia adalah anak buah ayah angkatmu, dan juga ketua Yinglian. Dengan dua identitas ini, tidak heran informasi aslinya tidak ketahuan. Bisa dimaklumi. Benar. Sejak aku meninggalkan Longyu, aku terus menyelidiki. 20 tahun lalu, penyebab kematian orang tua kandungku. Sekarang semua bukti, semuanya menunjuk ke Yinglian dan ayah angkatku. Sekarang aku akan mencarinya untuk menanyakan kejelasan. Pergilah. Hati-hati dalam segala hal. Bukun, kamu sudah kembali. Kamu pergi tanpa bilang. Sekarang tiba-tiba kembali. Ini membuat ayah sangat khawatir padamu. Ayah. Aku ingin tahu kebenaran tentang kematian orang tua kandungku 20 tahun yang lalu. Kamu meninggalkan Longyu bukan untuk menyelidiki hal ini. Kenapa? Tidak menemukan apa-apa. Sudah menemukan. Aku hanya ingin menemui Anda untuk memastikan lagi. Oh. Apa yang ingin kamu pastikan? Memastikan dalang di balik layar. Sekarang kamu curiga pada ayah angkatmu yang telah membesarkanmu selama 20 tahun. Dia adalah orang yang Anda kirim untuk menghentikanku. Dia sudah mati. Dia memiliki tanda lotus di punggungnya. Anda seharusnya tahu. Pelaku sebenarnya sudah jelas. Organisasi Yinglian. Mereka menggunakan lotus sebagai totem. Yinglian. Apa aku menyebutkan Yinglian? Anda masih bilang tidak tahu. Ayah. Anda adalah bos besar Yinglian. 20 tahun. Tidak disangka. Masih tidak bisa. Terus menyembunyikannya. Benar. Aku adalah pemimpin Yinglian. Organisasi kami langsung di bawah atasan. Kami hanya menjalankan perintah atasan. Lalu yang membunuh ayah kandungku, apakah itu juga salah satu tugas kalian? Aku hanya menjalankan perintah. Tapi yang membunuh ibumu, bukan aku. Melainkan kamu. Ibu. Ayah kenapa? Ayahmu hanya tertidur. Ayo, ibu akan membawamu ke tempat yang aman. Lalu saat kamu berusia 5 tahun, kamu kabur diam-diam, tanpa sengaja, menjatuhkan lilin. Ketika ibumu menyadarinya, sudah terlambat untuk melarikan diri. Aku yang menyelamatkanmu. Dan membawamu ke Longyu, merawatmu selama 20 tahun. Tidak mungkin. Kamu membunuh orang tua kandungku. Kamu membunuh mereka. Jika kamu ingat kematian ayah kandungmu, maka kamu tidak akan lupa api yang membakar rumahmu. Jika aku ingin membunuh ibumu, tidak perlu menyebabkan kebakaran. Lalu kematian Gu Weihai. Kamu pikir aku tidak tahu kamu pergi untuk menyelidiki hal ini? Gu Weihai adalah satu-satunya selain aku yang tahu kebenarannya. Kamu pasti akan menemukannya. Aku tidak ingin kamu merasa bersalah karena kematian ibumu. Lalu kenapa sekarang kamu memberitahuku? Aku akan membayar untuk apa yang telah kulakukan. Ini semua karena aku. Karena tidak bisa disembunyikan lagi, maka seharusnya aku yang memberitahumu kebenarannya. Ayo. Beri aku akhir yang cepat. Mengakui pembunuh ayahku. Rasanya tidak enak jadi ayah ya. Aku sudah memberikan segalanya kepadamu. Aku tidak merugikanmu. Bukun. Token Raja Terang ini, mulai sekarang, benar-benar milikmu. Aku berharap, semua kebencian berakhir di sini. Bukun, kamu adalah masa depan Huakuo. Jiwa orang tuamu di surga juga akan merasa terhibur. Kamu tidak pantas menyebut mereka lagi. Mengingat kita, lebih dari 20 tahun hubungan ayah dan anak, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan menghilangkan semua kekuatanmu. Kamu bisa tinggal di kedalaman penjara naga. Menikmati sisa hidupmu.
Mengeluarkan uang sebanyak ini untuk mempisahkan Tenanglah, Tuan Muda. Orang yang bermarga Zuo bukan sudah pergi. Katanya pergi minai lediki sesuatu. TAPI dia pasti. Akan kembali. Jika tidak ada masalah, nanti posisi pemuda gerbang naga akan menjadi miliknya. Bagaimana, jika dalam perjalanan kembali terjadi masalah? Apa rencanamu? Ceritakan. Kamu bekerja untuk keluarga Bai di ibu kota. Uang tidak akan kurang. Tapi Tuan Muda saya menginginkan efisiensi. Harus langsung mematikan. Uang sudah masuk. Di mobil jangan main-main dengan barang-barang itu. Kalau meledak bisa berbahaya. Gelar dewa senjata saya. Bukan hanya omong kosong. Tenang saja. Dewa senjata. Di sini bisa nggak? Kalau gitu aku duluan ya. Ini sore juga. Harus cepat bertindak. Setelah semuanya selesai, Yang Master Bai akan untuk mengirimmu ke luar negeri. Sisanya akan diberikan dalam bentuk tunai. Bisa kamu bawa. Elder Bai, kenapa sampai repot-repot datang sendiri? Datang langsung. Sekarang kamu sudah menjadi Yang Master dari Longman. Aku mana berani tidak menyambut. Nggak berani. Jangan menolak lagi. Kedepannya, pilar negara ini akan diserahkan ke tanganmu. Aku juga bisa menikmati masa tua dengan tenang hahaha. Teacher Zuo, ayo kita naik mobil. Aku sudah pesan restoran lagi. Oke. Kamu yang nyetir ya. Elder Zhang. Elder Zhang, kamu gimana? Lau Bai, aku sudah menutup aliran darahnya. Kamu segera bawa dia ke rumah sakit. Segera. Angkat tanganmu. Siapa yang mengirimmu? Aku dibayar untuk melakukan pekerjaan ini. Informasi tentang klien. Aku tidak akan memberitahumu. Orang yang kamu bunuh adalah aku, tapi malah salah membunuh orang lain. Tugas gagal. Untuk ini aku tidak bisa berkata apa-apa. Kamu harus punya sesuatu untuk dikatakan. Dia bayar kamu berapa? Aku akan bayar 2 kali lipat. Aku yang akan membunuhmu. Kamu malah menjamin keselamatanku. Keluarga Bai di Beijing. Bai Yan. Dia janji bayar aku 1 miliar. Sudah transfer 50 juta. Ini 200 juta. Saya janji. Kamu masih bicara. Jamin keselamatan saya. Kamu tahu siapa yang kamu bunuh? Itu ketua Longmen Zhang Kunpeng. Kamu pergi ke dermaga, saya akan mengantarmu. Oh iya. Kalau kamu ditangkap Longmen, saya tidak bisa bantu. Pembunuhnya sudah mati. Ini senjatanya. Lalu pembunuhnya. Naik dulu. Pergi ke rumahmu, Bai. Untuk apa saya memberi makan kalian? Ah. Sudah berapa kali saya bilang ketuk pintu sebelum masuk? Ketuk. Bangsat. Saya masuk harus ketuk pintu. Keluarga Bai kenapa punya kamu? Anak yang tidak berguna. Kamu tahu tidak? Besar masalah yang kamu buat. Kamu menyewa pembunuh untuk membunuh saya tapi gagal. Malah membunuh ayah angkatmu, ketua Longmen. Bahkan keluarga Bai di ibu kota tidak bisa selamatkan kamu. Bukan saya. Tolong saya. Kamu masih membantah. Polisi sudah menyelidiki, saksi dan barang bukti sudah ada. Kamu masih tidak mengaku. Dia yang memberi saya ide. Paman. Saya hanya ingin membunuhnya. Saya tidak ingin membunuh ayah angkat saya yang tua. Sekarang sebagai Raja Kematian, saya menghukum kamu. Pembunuhan ketua Longmen, segera dibawa ke Longmen, menerima pengadilan. Saya tidak takut. Raja Muda. Surat perintah penangkapan sudah dikeluarkan. Kasus pembunuhan ketua Zhang. Anda yang memutuskan sendiri. Jagoan pelindung negara Chu Yuandeo. Si Chu.
Kamu serius? Kapan aku bilang main-main? Yuan Dao. Bawa dia pergi. Ya, Mendengar Chu Yuandao sudah menangkap Tuan Muda Bayan dari keluarga Bai. Hari ini akan diadili di Longmen. Jagoan Chu memang tak terkalahkan. Ting Zuo Bukun itu pembawa sial. Mengundang malapetaka. Membunuh ketua Zhang. Bikaza tentang kau. Cao pun datang. Zuo Bukun, kenapa kamu? Karena aku yang memulai. Kenapa bukan aku? Saya Pao Yang Tidak tahu. Ini semua berkat jagoan Chu. Kamu anjing kecil. Mau berebut jasa juga. 7 jagoan bintang datang. Raja Muda. Kasus Bayan hari ini sudah selesai. Murid akan menggantikan Anda membawanya. Hei Pendra Long untuk Diton. Baik. Fang Shi Cai. Chen Tiandeo. Sodorkan perintah naga dan perintah Raja Muda. Orang terkaya di dunia Fang Xicai. Itu bos gangster Tiongkok. Chen Tiandao. Selamat datang Raja Muda Pendra Naga. Dan Ketua Longmen. Menstabilkan 4 lautan, menyapu 8 penjuru, 1 di bawah. Ribuan di atas. Aku Zuo Bukun akan menyatukan penjara naga dan Longmen. Di masa depan pasti akan memimpin Tiongkok ke puncak dunia. Suo Bukun menghukum sendiri. Khawatir akan muncul niat jahat. Membuat pemimpin marah. Sekarang penjaga naga bersatu dengan kuil naga. Datang untuk menangkap. Jangan melawan. Sepertinya aku harus pergi ke kuil naga dan penjaga naga.